Kemudian kalau Nabi katakan tadi ya taqarrabaz zaman, waktu ke waktu itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan ilmu. Apa? Wayan kusul ilmu. Di akhir zaman itu nanti ilmu itu akan berkurang. Ilmu bisa kurang kan aneh. Kan yang kita lihat ini di akhir zaman berbagai macam ilmu itu selalu berkembang. Betul nggak? Dari segi ilmu dunia betul berkembang. Tapi dari segi ilmu akhirat ya yang menjurus ke arah akhirat ini akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makin berkurangnya ilmu yang kaitannya dengan akhirat, akhirnya orang nggak akan lagi merasa takut untuk kehidupan akhirat. Nggak mikir udah. Ya sekarang yang deketin ulama, ulamanya di dunia juga. Ulama usul di akhir zaman ini akan berkembang. Kenapa? Ya ulamanya itu sendiri ilmunya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak takut lagi dengan kehidupan akhirat. Dia lebih takut dengan kehidupan dunia. Kayaknya kalau dia kekurangan dari segi materi, ya ini hidupnya akan susah kan gitu. Jangan takut. Sering saya katakan, orang yang dekat dengan Allah itu insya Allah dia nggak akan kekurangan masalah urusan dunia. Tapi tetap kita harus berusaha. Jangan kita dekat dengan Allah, kata guru katanya dekat dengan Allah insya Allah biar rezeki akan datang sendiri. Kan gitu. Lah nggak keluar-keluar dari musola masjid. Siapa yang mau main nasi ke masjid? Lah kita harus usaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jangan lupa hak kita dengan urusan dunia. Kita pengen makan aja kita usaha. Pengen makan nasi udah ada di depan, ya. Kita di situ masih butuh usaha. Tangan harus sampai, kan gitu. Ya. Depan udah banyak makanan. Kita diam aja. Biarin. Ntar juga kalau seandainya Allah mau kasih gua rezeki, dia sampai sendiri itu nasi ke mulut. Pandangin aja itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala udah siapkan rezeki, tinggal kita mau nggak ngambilnya. Kan gitu. Allah udah kasih banyak sarana bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa dekat dengan Allah terus kita santai, beda keimanan kita. Ya, rasa iman kita beda dengan para ulama-ulama dulu. Ada seorang salaf dulu, ya. Saking ingin dibuktikannya bahwa rizki betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alim ini dia bisa istilahnya namanya kekasih Allah, ya. Kalau seperti sekarang itu jangan coba-coba ya. Apa? Karena dia alim, dia ingin membuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya. Dia buktikan sendiri. Dia menyelam ke dasar laut. Kalau kata orang sekarang ini bertapa. Ya, kok bisa? Lah orang alim. Ya, kita jangan bandingin dengan kita boro-boro pakai nyilem, ada jemannya gitu. 3 menit aja udah gelagapan. Itu kalau model kita. Orang alim ingin membuktikan, ya Allah bagaimana engkau akan berikan rezeki. Ya, padahal saya ada di dasar laut. Di mana secara logika nggak mungkin seorang manusia bisa mendapatkan rezeki yang dia butuhkan karena dia berada di luar dari kebiasaan kehidupan manusia. Siapa yang bawain nasi padang ke dalam laut? Ada yang bawain? Kagak ada. Nah orang alim ini ingin membuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya. Ya Allah dengan mudahnya. Bagaimana dia memberikan rezeki kepada hambanya. Bagaimana caranya? Dari kali, ya karena kali ini dekat dengan buah apel, tumbuhan buah apel, pohon-pohon apel jatuh ke kali. Dari kali sampai ke lautan. Ya, sampai ke laut, dari laut dikirim kura-kura. Kura-kura bawa itu apel. Coba
Bawa apel dijatuhkan di pangkuannya. Coba. Itu Allah Subhanahu wa taala buktikan. Sama seperti para anbiya ingin membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, biar supaya dia ini dapat betul-betul keyakinan bahwa Allah dekat dengan dia. Dia pengen banget ketemu dengan Allah. Pengen banget. Ya. Berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Kata Allah, nggak bakalan mampu, nggak bakalan kuat. Ya. Tapi maksa. Agak. Kuat dah, kuat. Kalau bahasa kita, kata kita begitu. Kuat. Kamu nggak akan mampu ya Musa. Nah, karena dia maksa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kamu maksa ingin melihat, coba kamu berangkat ke Gunung Tursina yang ada di Mesir. Ya. Berangkat. Allah mau tunjukin, belum ditunjukkan baru nur cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa udah ngeblak. Pingsan, baru nur cahayanya. Gitu. Nah itu orang-orang soleh yang ingin membuktikan kebesaran Allah, ya, banyak yang mencari untuk ketenangan batin. Lah kita nggak perlu begitu. Banyak ulama-ulama, kita ikutin apa yang dikatakan oleh para alim ulama, insya Allah batin kita akan tenang. Kita datang ke majelis ilmu semacam ini, pulang insya Allah batin kita tenang. Mikirin dunia nggak akan ada habis-habisnya. Nggak akan ada habisnya kita mikirin keduniaan. Makanya sisihkan waktu kita sedikit untuk mikirin urusan akhirat kita. Karena kalau seandainya sedikit kita pikirkan waktu kita untuk akhirat, kita akan waspada dengan kehidupan kita. Sekarang kita lihat, ya, orang yang banyak berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, udah nggak ada lagi perasaan takut. Mikirin, oh ini dosa, nggak ada, udah. Ya. Bahkan setelah dia melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, dia nggak merasa sedih, malah bangga, malah ketawa-ketawa. Kayak seneng gitu, berbuat dosa. Nah, malah halnya dikatakan, ya, man aznaba zanban, barang siapa yang berbuat dosa, wa huwa yadhak, dia tertawa, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Balasannya apa? Kalau orang berbuat maksiat dia merasa senang, merasa nggak ada dosa, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau dosanya tadi dia perbuat dengan tertawa, dia masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Itu. Kita seperti kehidupan di alam dunia ini, yang kita pikirin dunia, dikasih kita keduniaan kita. Tapi dengan dikasihnya kita seluruh apa yang kita inginkan di alam dunia, apa bisa menjamin kita juga bakal akan dikasih kenikmatan nanti di akhirat? Jadi kalau sekarang kita di dunia banyak liku-liku kehidupan kita, itu semua karena Allah sayang sama kita. Oh, saya udah berdoa mulu. Dari dulu sampai sekarang saya minta supaya saya dijadikan orang yang kaya raya. Sampai sekarang kagak kaya-kaya. Dari dulu kagak berhenti-berhenti. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya raya. Sampai sekarang rokok aja susah. Ya. Punya kereta rokoknya kagak. Akhirnya jalan bawa keretan sambil trek. Di mana ada yang punya rokok nggak punya keretan buat mancing. Ya. Itu dunia boleh begitu. Kita merasa susah, tapi karena Allah sayang sama kita. Bukan berarti kita itu harus dikasih segala apa yang kita inginkan karena kita dekat dengan Allah. Enggak. Allah lebih tahu dengan hajat kita. Sebatasnya. Secukupnya. Sebab apa? Kalau seandainya Allah kasih apa yang kita minta, bisa jadi yang kita minta dipenuhi oleh Allah itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kan begitu.
Dulu sebelum kita punya kendaraan, ya rajin banget ke masjid. Ya, masih jalan kaki, belum punya motor, jalan ke masjid. Begitu punya motor, ya kan berdoa terus dia di masjid. Ya Allah, saya udah capek jalan mulu ke masjid. Kasih saya rezeki Allah biar punya motor gitu kan. Dikasih motor, apa? Waktunya yang biasa dia sembahyang ke masjid, tahu-tahu mulai berkurang. Ya, dadakan musim hujan, ya motornya kehujanan, dia lapin, ada azan, Allahu Akbar, dia lagi repot ngurusin motor. Waktu dia nggak punya motor, biar katanya hujan, dia jalan pakai payung. Tapi begitu dia punya motor, beda lagi. Itu kenapa? Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak memberikan kita sesuatu bukan karena Allah nggak sayang, tapi justru karena Allah sayang sama kita, biar kita konsisten dengan keimanan kita. Bukan berarti karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dikabulin semua. Bukan, Allah lebih tahu karena Allah sayang sama kita. Yang kita pengen kan apa yang kita minta kepada Allah itu semua terpenuhi. Ya kan? Pengennya kita namanya manusia. Kita nggak mikir itu nanti kalau seandainya kita ini terpenuhi semua, apakah betul-betul ini akan mendorong kita untuk ibadah? Ini hikmahnya, ya kita hidup di alam dunia, walaupun sementara, tapi sedikit waktu yang kita gunakan ini nanti akan sangat berharga di yaumil qiyamah. Itu perlu kita pikirin sononya. Ya, kalau mikirin dunia nggak ada habisnya, terus terang aja. Ya. Kita ini akan selalu terseksa mikirin dunia. Biar kita batin kita tenang. Bagaimana? Nah, datang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat. Ya. Kalau kita lupa, ya jangan salahkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lupa sama kita. Karena kita ingat kepada Allah, maka Allah pun pasti ingat dengan kita. Adapun ketika kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kabulkan, sabar karena Allah lebih tahu dengan maslahat kehidupan kita. Kalau masalah kehidupan, ya kita sering merasa iri. Orang-orang yang kagak beriman, kan begitu pandangan kita. Yang kagak beriman kepada Allah atau orang yang kagak ibadah kepada Allah, itu kayaknya hidupnya senang banget. Kadang ada perasaan itu. Rasa iri, cemburu. Ini kayak Allah nggak adil ya. Kayaknya Allah dicemburuin begitu. Allah nggak adil. Kenapa? Kita yang rajin ibadah kepada Allah, minta mulu tapi nggak dikasih-kasih. Dia itu yang kagak ibadah malah maksiat mulu, dikasih aja itu dia. Hidupnya senang, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Ada rasa cemburu kepada kita. Tapi jangan salah, kita lupa ya bahwa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, isnani la yajtami'ani abadan. Ada dua perkara yang sekali-kali tidak akan pernah disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perkara yang nggak pernah akan nyatu. Apa itu? Ya, yaitu kesenangan. Orang yang dikasih kesenangan di dunia, maka dia nggak akan pernah juga dikasih kesenangan nanti di akhirat. Jadi nggak akan pernah nyatu dua kesenangan dan dua kesusahan. Kalau orang di dunianya dikasih susah, maka nanti Allah akan balik, di akhiratnya dia akan senang. Kalau kita bukan berarti, wah di dunia harus susah, enggak. Ini maksudnya apa? Untuk mengcounter perasaan kita bahwa kita cemburu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saudara-saudara kita yang dia nggak ibadah, yang dia sering maksiat tapi dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sering maksiat, orang yang nggak ibadah kepada Allah. Karena Allah dengan sifat adilnya
nggak akan ya memberikan kesenangan dia lagi nanti di akhirat. Allah nggak akan kasih lagi. Lah kita nih yang rajin ibadah, susah mulu gitu ya. Emang sengaja. Kenapa? Karena la yajtami'ani, sekali-kali tidak akan pernah nyatu dua kesenangan dan dua kesusahan. Jadi kalau kita susah di dunia, ya ngalamin kesusahan lah. Gitu ya. Yang kita hadapi beda-beda. Tingkatannya beda, kesusahan tingkatan kita beda. Ya. Kesulitan kita beda. Kesenangan kita juga berbeda. Tapi orang yang nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dikasih kesenangan di dunia karena dia nggak bakal lagi senang di akhirat. Tapi kita dengan kesusahan yang kita hadapi, itu insya Allah dapat jaminan nanti di akhirat kita yang bakalan senang.